Ada satu garis patahan raksasa yang memanjang ribuan kilometer di selatan Indonesia. Garis ini terlihat diam, tetapi sebenarnya sedang menahan energi sebesar ribuan bom nuklir. Setiap tahun, lempeng di bawah Indonesia terus bergerak. Beberapa sentimeter saja, kecil, tak terasa. Tapi, ketika pergerakan itu terkunci dan berhenti selama puluhan hingga ratusan tahun, jika terlepas dalam satu kali hentakan, hasilnya bukan sekedar gempa. Ini bisa berubah menjadi tsunami setinggi puluhan meter. Yang lebih mengerikan, beberapa segmen patahan ini sudah lama tidak pecah. Lebih lama dari yang seharusnya. Para peneliti menemukan bahwa di titik-titik tertentu, laut bisa naik sampai 20 bahkan 30 meter dalam skenario terburuk. Bukan film, bukan teori. Ini hasil simulasi ilmiah dari riset terbaru. Dan disinilah semuanya berubah. Kita sedang duduk di atas salah satu zona megatrust paling aktif di dunia. Satu kejadian saja, hanya dalam hitungan menit, cukup untuk mengubah wajah selatan Indonesia. Selama ini, kita hanya melihat Laut Jawa sebagai garis biru yang tenang. Tidak ada yang menyangka bahwa tepat di bawahnya, para peneliti menemukan sesuatu yang jauh lebih serius dari yang dibayangkan. Dalam 5 tahun terakhir, muncul rangkaian studi baru yang dipublikasikan di jurnal Nature, NHESS, hingga Springer yang mengungkap pola mengganggu. Ada segmen-segmen megatrust yang seharusnya sudah melepaskan energinya. Itu berarti memicu gempa besar agar tekanannya kembali ke kondisi normal, justru malah masih diam sampai sekarang. Diamnya bukan kabar baik. Diamnya justru pertanda bahwa tekanan yang tersimpan sudah melewati batas normal. Dan seluruh kota di sepanjang pesisir, dari Sukabumi, Pangandaran, Cilacap, Yogyakarta, hingga Pacitan, berdiri tepat di depan panggungnya. Inilah alasan kenapa simulasi ini penting. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memahami apa yang terjadi ketika sebuah patahan yang sudah lama terkunci, akhirnya bergerak. Karena sebelum semua itu terwujud, kita perlu tahu dulu, apa yang sebenarnya sedang menunggu di bawah laut. Di bawah laut yang tampak tenang, ada sebuah batas raksasa tempat dua lempeng bumi bertemu. Di sanalah Sunda Megatrust berada. Patahan sepanjang lebih dari 5.000 km yang bergerak sangat pelan, hanya beberapa sentimeter per tahun. Pergerakan lambat, tapi kekuatan yang dibawanya bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Setiap tahun, lempeng Indo-Australia terus mendorong ke arah utara, mencoba menyusup di bawah lempeng Eurasia. Namun, tidak semua dorongan itu berhasil dilepaskan. Di beberapa titik, para peneliti menemukan bahwa dua lempeng ini terkunci. Artinya, permukaannya saling tertahan, tidak bergerak, dan tekanan terus menumpuk dalam diam. Kondisi inilah yang disebut lock zone. Dan menurut beberapa penelitian terbaru, termasuk riset dari Springer dan analisa seismika, segmen terkunci di selatan Jawa sudah terlalu lama menabung energi. Lebih lama dari yang dianggap normal dalam siklus gempa besar. Ketika sebuah zona terkunci menahan tekanan selama puluhan hingga ratusan tahun, bumi tidak membiarkannya begitu saja. Tekanan yang terus menguat membuat bagian lempeng yang terkunci perlahan melengkung. Seperti busur yang ditarik semakin jauh, dan semakin jauh ia ditarik tanpa dilepas, semakin besar tenaga yang akan keluar ketika akhirnya patah. Dari sinilah ketidaknyamanan para ilmuwan bermula. Mereka melihat tanda-tanda bahwa segmen-segmen tertentu di selatan Jawa, terutama yang membentang dari Jawa Barat hingga Jawa Timur, sedang berada dalam fase kritis. Bukan karena sedang bergerak, tapi karena terlalu lama berhenti. Dalam pernyataannya pun muncul, jika energi sebesar ini dilepas dalam satu kejadian, apa yang sebenarnya akan terjadi pada garis pantai yang selama ini kita anggap aman? Bab berikutnya akan membawa kita ke detik pertama ketika skenario itu benar-benar terjadi. Semua simulasi Megatrust selalu dimulai dari satu momen yang sama.
Detik ketika zona terkunci akhirnya patah. Tidak ada tanda besar, tidak ada cahaya. Hanya suara rendah dari dalam tanah yang bahkan tidak terdengar manusia. Lalu, bumi bergerak. Dalam skenario ilmiah yang dibuat oleh para peneliti, gempa besar di selatan Jawa kemungkinan memiliki magnitudo 8,7 hingga 9,0. Bukan angka acak, tapi hasil hitungan dari seberapa luas bidang patahan yang bisa pecah sekaligus. Begitu segmen yang selama ratusan tahun terkunci itu terlepas, tanah di atasnya langsung naik cepat dalam waktu yang sangat singkat. Hanya beberapa puluh detik. Tapi, energinya lebih besar dari seluruh bom nuklir yang pernah diuji manusia. Di daratan, getarannya tidak seperti gempa biasa. Simulasi menunjukkan guncangan bisa berlangsung 2-4 menit. Cukup lama untuk membuat orang kehilangan keseimbangan, bahkan sebelum bangunan mulai rusak. Pencahayaan jalan mati, jaringan komunikasi runtuh, di beberapa wilayah pesisir, tanah bisa turun beberapa sentimeter secara permanen karena bagian pulau ditarik oleh pergerakan lempeng. Yang jarang dibahas adalah bagian tersembunyinya, perpindahan vertikal di dasar laut. Ini bukan patahan geser yang hanya bergerak ke samping. Patahan megatrust mendorong sebagian dasar laut naik, sebagian turun, dan perubahan ketinggian itu terjadi dalam hitungan detik. Gerakan inilah yang menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari guncangannya sendiri. Gelombang besar yang mulai bergerak menuju pantai tanpa terlihat dari permukaan. Dan inilah titik kritisnya. Dalam setiap simulasi, gempa megatrust bukanlah klimaks. Ia hanya pembukaan. Bagian paling mematikan baru dimulai setelah bumi kembali diam. Ketika getaran berhenti, banyak orang mengira bahaya telah lewat. Padahal pada momen itulah ancaman sebenarnya baru mulai terbentuk. Saat dasar laut melonjak beberapa meter dalam hitungan detik, air yang berada tepat di atasnya ikut terangkat, membentuk kubah raksasa yang tidak terlihat dari pantai. Kubah inilah awal dari tsunami. Ia mulai menyebar ke segala arah, membawa energi yang melebihi kecepatan pesawat komersial. Simulasi dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa gelombang bisa mencapai kecepatan 700 sampai 900 km per jam saat masih berada di laut dalam. Di titik ini, gelombang tidak terlihat seperti dinding air, tetapi hanya seperti permukaan laut yang naik beberapa puluh sentimeter. Inilah yang membuatnya berbahaya, cepat, sunyi, dan tidak tampak dari kejauhan. Namun semuanya berubah begitu gelombang mendekati daratan. Kedalaman laut yang mulai dangkal memaksa energi besar itu meninggi. Tingginya bukan lagi beberapa sentimeter, tetapi bisa mencapai 10 hingga 20 meter di sebagian besar garis pantai. Dan di beberapa lokasi dengan kontur tertentu, seperti Tanjung, Teluk Sempit, atau daerah curam, ketinggiannya bisa melonjak lebih dari 30 meter, sesuai skenario terburuk yang pernah dihitung para peneliti. Daerah yang paling terpukul dalam simulasi ini berada di sepanjang pesisir selatan Jawa. Sukabumi bagian selatan, Pangandaran, Cilacap, Kebumen, hingga Pacitan. Di tempat-tempat ini, gelombang pertama biasanya bukan yang tertinggi. Justru gelombang kedua atau ketigalah yang membawa kekuatan paling besar. Datang setelah orang mulai turun dari tempat tinggi karena mengira bahaya sudah lewat. Dan semuanya terjadi dalam jangka waktu yang sangat pendek. Di banyak titik, tsunami bisa mencapai pantai hanya dalam 20 hingga 30 menit setelah gempa besar terjadi. Waktu yang terlalu singkat untuk menunggu peringatan panjang, tetapi cukup jika orang-orang tahu harus berlari ke arah mana. Pada menit-menit inilah, hidup atau mati ditentukan. Bukan oleh siapa yang terkuat, tetapi oleh siapa yang paling cepat memahami apa yang terjadi. Saat gelombang pertama menghantam daratan, simulasi memperlihatkan sesuatu yang sulit dibayangkan. Bukan hanya air yang masuk, tetapi seluruh struktur kota yang tersapu dalam hitungan detik. Jalanan, perumahan, hingga kendaraan yang parkir di sepanjang pantai berubah menjadi serpihan yang terbawa arus. Di beberapa daerah seperti Pangandaran dan bagian pesisir Cilacap, gelombang bisa menembus jauh ke dalam,
melewati hotel, restoran, hingga kawasan pemukiman padat sebelum kehilangan tenaganya. Simulasi dari studi batu karas dan beberapa permodelan di Cilacap menunjukkan bahwa bagian paling rapuh dari pesisir selatan Jawa justru area yang paling akrab bagi wisatawan. Pantai dengan garis landai dan permukaan rendah yang indah saat hari cerah berubah menjadi jalur masuk sempurna bagi tsunami. Gelombang tidak hanya datang sebagai satu pukulan, tetapi serangkaian hantaman yang membawa puing-puing besar. Setiap puing yang terbawa arus meningkatkan kekuatan destruktif gelombang berikutnya. Namun dampaknya tidak berhenti di pantai. Di Cilacap, kilang minyak besar yang menjadi salah satu penopang energi nasional berada sangat dekat dengan garis pantai. Dalam simulasi ekstrim, kerusakan pada area ini tidak hanya memicu kebakaran, tetapi juga menghentikan distribusi energi ke sebagian wilayah Jawa. Begitu pula dengan pelabuhan, kawasan industri, hingga pembangkit listrik yang tersebar di sepanjang selatan pulau. Ketika kota-kota ini lumpuh, dampaknya merambat ke seluruh sistem ekonomi nasional. Transportasi berhenti, suplai logistik putus, dan jaringan energi terganggu. Lalu, bagaimana dengan beban psikologisnya? Orang yang selamat dari gelombang pertama masih harus berjuang ke tempat tinggi. Sementara, gelombang kedua dan ketiga terus berdatangan. Banyak jalur evakuasi di pesisir selatan Jawa yang sebenarnya sudah dipetakan dalam berbagai penelitian. Namun, akses menuju titik aman seringkali terhalang bangunan, jalan sempit, atau tidak dikenal oleh warga lokal. Pada akhirnya, kemampuan bertahan hidup ditentukan oleh keputusan yang dibuat dalam menit-menit pertama setelah gempa berhenti. Di titik ini, perang tidak lagi terjadi antara manusia dan air, tetapi antara manusia dan waktu. Karena begitu gelombang ketiga surut, yang tersisa bukan hanya kerusakan fisik, melainkan kota yang harus membangun dirinya kembali dari dasar. Sunda Megatrust bukan mitos, ia bukan ramalan, bukan pula ketakutan yang digembar-gemborkan internet. Ini adalah bagian dari mekanisme bumi yang bekerja jauh di bawah kaki kita. Pelan, diam, tetapi pasti. Setiap penelitian yang muncul dalam 10 tahun terakhir hanya menguatkan satu hal. Tekanan di zona ini ada, dan suatu hari nanti tekanan itu akan dilepaskan. Pertanyaannya bukan lagi apakah gempa besar dan tsunami bisa terjadi, tetapi seberapa siap kita ketika waktunya datang. Karena bencana Megatrust bukan musuh yang bisa dihentikan. Yang bisa kita lakukan hanyalah memperbesar peluang untuk selamat dengan memahami apa yang terjadi, mengenali jalur evakuasi, dan tidak menunggu sirena untuk memutuskan bergerak. Indonesia pernah berulang kali membuktikan bahwa kita mampu bangkit dari hantaman alam. Namun bangkit selalu lebih berat daripada bersiap. Maka, sebelum gelombang itu benar-benar muncul di cakrawala, sebelum getaran panjang itu terasa di tanah kita, ada baiknya kita bertanya, sudahkah kita tahu harus lari kemana ketika bumi akhirnya berbicara?